A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Antum bil khair? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayahnya, memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pada bulan yang mulia ini, kita masih dapat bersama-sama belajar. Ya, dalam hal ini insya Allah kita akan mengkaji, sama-sama belajar kitab Kimiaus Sa'adah yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi syahadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga harapan kita dalam mengkaji kitab beliau ini, kita bisa mengikuti jejak beliau, kita bisa mendapatkan keberkahan dari kitab beliau ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama ucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Kimiaus Sa'adah, pasal tentang apa yang selanjutnya ini? Faslun fi ma'rifatin nafsi. Pasal tentang mengenal diri. Ini luar biasa judulnya ya. Pasal atau bagian bab mengenai tentang mengenal diri. Ya, nanti ada juga bab selanjutnya yaitu tentang cara mengenal diri. Yang pertama ini pasal tentang ma'rifatin nafsi. Lalu saja, i'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa miftaha, kunci dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa ma'rifatun nafsi, adalah mengenal diri. Orang kok pengen kenal bagaimana Tuhannya, maka kenalilah dulu dirinya sendiri. Sebelum mengenal yang besar, maka kenali dulu yang kecil. Kalau pengen tahu nanti bagaimana kondisi Jambi misalnya, maka langkah pertama kamu kenali dulu lingkungan sekitar. Misal nanti kamu pergi ke Jawa, misalnya ke Jogja, kamu pergi mendarat atau turun di Sleman, Jogja misalnya. Nah, maka bagaimana pengen tahu Jogja? Ya kamu keliling sekitar kamu dulu. Sebelum kamu mengenal Allah, mengenal Tuhan yang Maha Besar, maka
kenalilah dulu dirimu yang kecil itu. Ya, kita pengen yang besar, sementara yang kecil pun kita belum kenal. Kita pengen yang jauh, kenal yang jauh, ternyata yang dekat pun belum kenal. Nah, bagaimana kita mengenal yang jauh? Kenali dulu yang dekat. Apa yang dekat itu? Yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Ya, apa yang dekat? Oh, yang paling dekat itu orang tua saya. Apa saya harus mengenal dulu orang tua saya? Tidak. Atau mungkin yang paling dekat itu kawan saya. Oh, tidak. Sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Gak usah jauh-jauh, tapi lihatlah dulu diri sendiri. Kita sering dengar kayak gini, ya. Gak usah lihat jauh-jauh, tengok aja diri kau sendiri. Nah, ini bahasa orang Jambi kita kayak gitu. Ya, kalau pengen mengenal Tuhan, maka awal langkahnya adalah mengenal diri sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq, maka kami perlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami fil afaq, di dunia ini, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelaslah bagi mereka itu bahwasanya mereka itu bahwa itulah hak yang kebenaran. Fussilat ayat 53. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Nih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia itu telah mengenal Tuhannya. Bagaimana gambarannya? Kita gambarkan seperti ya diri kita sendiri. Jadi ada suatu cerita ya, tentang orang ini yang berpemahaman sesungguhnya saya ini punya kuasa atas diri saya sendiri. Kira-kira kita setuju tidak dalam hal kayak gitu? Saya ini bebas, ya, nggak bisa ada yang ngatur saya. Termasuk Allah itu, ya Allah tuh ngasih kebebasan untuk saya. Kira-kira pemahaman seperti itu benar enggak? Jadi tidak ada sangkut pautnya Allah terhadap kita. Ya, semuanya itu murni atas kemampuan diri kita sendiri. Kira-kira kalau seperti ini setuju nggak kira? Nggak setuju ya, karena kita yakin bahwa setiap apa yang kita perbuat ada keterlibatan Allah di dalamnya. Nah, jadi suatu ketika orang yang tidak percaya ini tadi, yang merasa bahwasanya ya beliau itu berkuasa atas dirinya sendiri, suatu ketika dia menikah, ya, menikah dengan seorang perempuan yang perempuan ini pemahamannya benar. Jadi suatu ketika menikah, selesai akad, masuklah malam pertama. Ya, ini saya bahas bukan hal yang tabu, tetapi kita ngambil hikmah di dalamnya. Ya. Ketika menikah, akhirnya malamnya suami istri ya, suami istri, orang yang tadi pemahamannya seperti A, ketemu dengan orang pemahamannya yang benar tadi, ya perempuannya yang benar. Ya. Ketika menikah, akhirnya malamnya bulan madu, ya kan, mereka bersetubuh atau berjima lah, seperti itu, berkumpul suami dan istri ini. Nah, ketika selesai bersetubuh, yang laki-lakinya selesai lemas, seperti itu ya. Ketika seperti ini bukan hal tabu, sekali lagi saya sampaikan bukan tabu, tapi kita memiliki hikmah dalamnya. Ya. Ketika selesai bersetubuh, ronde pertama, ya, akhirnya yang laki-laki lemas, seperti itu. Akhirnya ketika seperti itu, yang istrinya menyampaikan, Mas, nambah lagi dong, kurang lebih seperti itu. Ya, akhirnya apa? Jawaban suaminya, oh saya nggak kuat, saya nggak sanggup lagi. Nah, tapi saya masih pengen. Nah, akhirnya apa yang disampaikan istrinya? Ya begitulah kuasa Allah. Artinya apa? Artinya kita ini pengen, tetapi kadang kita terbatas daripada kemampuan kita. Kalau seandainya kamu tuh berkuasa atas kemampuan dirimu sendiri, maka sesungguhnya kamu bisa mau 100, 1000 bisa. Akan tetapi apa? Kamu pengen, tetapi ternyata kamu tidak sanggup untuk mengendalikan
dirimu. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi atas diri kita ini bukan mutlak murni aku pengen A maka aku bisa A. Tidak. Ada campur tangan Allah di dalamnya. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Itu salah satu hikmah. Dikatakan di sini walaysa syai'un aqrabu ilaika, dan tidak ada sesuatu aqrabu ilaika yang paling dekat kepadamu min nafsika, dibandingkan dengan dirimu. Fa idza lam ta'rif nafsaka, kalau seandainya kamu itu belum mengenal dirimu, fa kaifa ta'rifu rabbaka, bagaimana mungkin engkau bisa mengenal Tuhanmu? Kalau diri kamu sendiri saja kamu tidak mengenalnya, maka bagaimana mungkin kamu bisa mengenal Tuhanmu? Karena dalam beberapa penelitian itu banyak kisah-kisah tentang banyak peneliti-peneliti itu yang masuk Islam setelah mereka meneliti diri mereka atau meneliti organ tubuh manusia. Ya, itu banyak kisah-kisah yang luar biasa. Nanti bisa dicari referensinya. Saya fa'in kulta ini a'rif nafsi, akan tapi kalau seandainya kamu berkata, tadi kan kita bahas yang mengenal diri sendiri. Ada orang nanya, kamu ini sudah kenal dirimu? Aku sudah kenal, aku sudah tahu kok diri aku itu seperti apa. Nah, fa'in kulta ini a'rif nafsi, kalau kamu berkata, aku tahu diriku. Nah, ditanya orang, udah kenal belum diri kamu? Oh sudah, aku kenal diri aku. Maka sesungguhnya fa'in nama, sesungguhnya ta'riful jisma zahir, kamu itu mengetahui hanya bagian tubuh yang nampak. Oh, aku tahu diri aku ini orang punya tangan, punya kaki, punya kepala dan lain sebagainya. Alladhi wal yadu wal rijlu wal rasu wal jasa, yaitu ya bagian tangan, kaki, kepala dan lain sebagainya. Ya, yang kita tahu ini hanya bagian zahirnya, bagian luarnya. Wala ta'riful ma fi batinika, dan tidaklah engkau mengetahui apa yang ada dalam batinmu. Minal amril ladzi bihi idza ghalabta, ya, dari sesuatu perkara idza ghalabta, yang contohnya adalah kalau kamu marah talabtal al-khusuma. Kalau kamu marah maka kamu talabtal khusuma, minta untuk mengadakan permusuhan al-khusumah. Nah, ini permusuhan. Wa idza stahaita talabta nikah, kalau kamu lagi pengen kamu minta nikah. Wa idza ju'ta talabtal akal, kalau kamu lapar kamu minta makan. Nah, bagaimana kita memikirkan kenapa kalau orang lapar itu pengen makan? Kenapa kalau orang marah itu pengen gelut? Nah, ini kan menjadi sir. Yang kita tahu hanya bagian luar. Oh, tangan seperti ini, kepala seperti ini. Tapi kita tidak mengetahui tentang kenapa kalau seandainya orang lapar itu malah minta makan. Bagaimana cara kerja tubuh kita ini? Kok bisa ketika energinya habis, ada alarm di otak, oh aku lapar. Ketika haus, tenggorokan kering, bisa ngerespon ke otak, oh saya haus dan lain sebagainya. Tentulah ada rahasia Allah di dalamnya. Wa in abusta talabta syurba, kalau seandainya kamu haus, engkau meminta minum. Wad dawabu tusyaribuka fi hadhihi umur. Nah, ya, hewan melata pun juga mengikuti kamu fi hadhihi umur, terhadap hal-hal ini. Ya, kalau orang lapar minta makan, lagi pengen minta nikah, lagi marah ngajak gelut. Hewan pun juga seperti ini. Nah, ini masih yang zahir. Wal wajibu alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqah, maka hendaklah kamu ini mengenal dirimu dengan sebenar-benarnya. Hatta tadi sampai apa? Sampai engkau mengetahui ayu syai'in anta, untuk apa kamu itu. Nah, jadi bukan hanya yang zahir, kalau lapar makan dan lain sebagainya, bukan yang zahir saja, akan tetapi juga yang sir. Seperti apa?
untuk apa kamu diciptakan? Ya, Aisyah, untuk apa kamu ada? Kalian untuk apa ada di dunianya? Untuk apa? Wa min aina jita, dan dari mana kita berasal? Dari teluk bukan. Masih manusia ini asalnya dari mana? Itu yang ditanyakan. Ila hadzal makan wa li ayyi syai'in khuliqta, dan untuk apa kamu diciptakan? Ini menjadi pertanyaan kita, untuk apa sudah kita diciptakan? Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka, dan dengan apa kebahagiaanmu? Jadi manusia itu bahagia itu dengan apa sih? Apakah dengan harta manusia dapat bahagia? Apakah dengan punya istri yang cantik manusia dapat bahagia? Ataukah dengan jabatan yang tinggi orang dapat bahagia? Jadi ketika misal kita menganggap bahwasanya kebahagiaan itu dengan harta, maka apakah orang yang tidak punya harta itu tidak bahagia? Ketika kita memandang orang bahagia itu dengan jabatan, apakah orang yang tak punya jabatan tidak bahagia? Ketika kita memandang kebahagiaan itu dalam punya istri yang cantik, yang nggak punya istri yang nggak nikah, apakah nggak bahagia? Bahagia tidak kira-kira? Ya, bahagia juga kita lihat ya. Orang tak punya duit bahagia, banyak tak? Banyak. Yang orang punya duit yang nggak bahagia, ada tak? Ada. Nah, jadi di mana sebenarnya kebahagiaan itu? Wa bi syai'in syaqauka, dan dengan apa kamu tidak bahagia? Tidak bahagia. Nah, ini tujuannya. Tujuannya itu kita bukan hanya mengenal diri itu, bukan hanya tentang yang zahir, artinya tentang tangan, tentang mata, tentang kepala dan sebagainya, tetapi tentang yang hal-hal tadi. Untuk apa kita diciptakan? Ya, nanti kalau saya bahagia tuh tunggu apa? Nah, ini yang perlu kita bahas. Wa qad jama'ta fi batinika, dan telah engkau kumpulkan fi batinika, dalam batinmu, dalam diri kamu, sifatin minha sifatul bahaim. Jadi dalam diri manusia ini ada sifat-sifat ya, salah satu sifatnya ada sifat kehewanan, sifat pengen bebas, sifat pengen tidak dikekang, sifat brutal, dan lain sebagainya. Ini termasuk sifat hewan. Wa sifatus siba, dan sifat hewan buas. Manusia itu juga punya sifat hewan buas. Ya, maka kita tidak asing melihat ada berita-berita di TV, ada orang membunuh, bahkan membunuh saudara kandungnya, bahkan membunuh orang tuanya, ada anak membunuh anaknya. Ya, ada orang rebutan karena hewan buas. Hewan buas itu contoh singa atau hewan yang lain, hewan buas. Ada satu makanan, mereka rela untuk berkelahi mati-matian dapatin makanan. Manusia ada kayak gitu. Ada nggak? Ada beda? Ada. Pernah lihat berita ada anak rebutan warisan? Pernah ya? Banyak. Nah, sama seperti hewan. Karena bahkan memang dalam diri manusia ini ada sifat-sifat kehewanan, khususnya hewan buas. Pengen dapatkan sesuatu, pengen merebutkan kursi dan lain sebagainya. Akhirnya saling jegal, bahkan saling membunuh dan lain sebagainya. Nah, itulah sifat manusia aslinya seperti itu. Nah, maka adanya agama salah satu untuk mengangkat sifat-sifat yang kurang baik seperti ini. Wa minha sifatus syayatin. Nah, dan dalam diri manusia itu juga ada sifat-sifat setan. Nah, ada sifat-sifat setan dalam diri manusia. Wa minha sifatul malaika, dan juga dalam diri manusia ini ada sifat-sifat malaikat. Maka manusia itu bisa lebih baik ya, karena dia bisa mengendalikan manusia dibandingkan malaikat, atau bisa lebih buruk dibandingkan iblis. Itu manusia. Ya, maka manusia ini ada namanya di sini sayap. Kayak bahasa itu penggalan sayap, tidak? Manusia ini kalau kita lihat di sini ada kayak, mungkin ya kita gambarkan itu kayak ibarat ada sayap tapi dipotong. Masih ada nih pondasinya di mana? Maka kita sering lihat ada tulang sayap. Pernah dengar nggak? Sering push up orang, tujuannya apa? Besarin tulang sayap. Tahu ya sini ya? Nah, manusia juga punya apa? Tulang
tulang ekor, tahu kan? Nah, manusia punya tulang sayap, punya tulang ekor. Sayap itu sebagai lambang malaikat atau angel, ya kan? Nah, ekor ini lambang daripada iblis atau setan. Jadi manusia bisa tumbuh sayapnya menjadi seorang malaikat, kita gambarkan lah ya, bukan kebetulan tumbuh, ya. Bisa juga tumbuh ekornya menjadi seorang iblis atau setan. Karena apa? Manusianya terkumpul di dalamnya. Salah satunya ada sifat hewan, ada sifat malaikat, ada sifat setan. Tinggal kita pilih yang mana. Mau jadi seperti malaikat yang taat kepada Rabbnya, atau menjadi iblis, menjadi setan yang membangkang kepada Tuhannya. Paham ya? Mau tumbuh sayapmu atau tumbuh ekor. Maka hewan itu rata-rata berekor sebagai simbol kehewanan. Nah, seperti itu. Dan kita pilih mau tumbuh sayapnya atau tumbuh ekornya. Tapi bukan tumbuh beneran ya, ini hanya analogi. Farruhu haqiqatu jauharika wa ghairuha gharibun minka. Maka sesungguhnya ruh itu hakikat daripada permatamu. Hakikat manusia itu ya ruhnya itu. Ya. Yang di manusia aslinya itu adalah ruhnya itu. Kok ada seandainya orang tidak punya ruh, itu apakah disebut manusia? Tidak, disebut apa, Pak? Mayat. Ada orang meninggal, ruhnya sudah tak ada lagi, apakah disebut manusia? Tidak, mayat manusia. Bangkai kita nyebutnya. Nah, wa ghairuha, adapun selain daripada ruh ini gharibun minka, ini asing bagimu. Wa ariyatun indaka, dan merupakan pinjaman bagimu. Maka selain daripada ruh kita ini, semuanya adalah pinjaman. Walaupun tetap ruh kita ini juga miliknya Allah. Tetapi secara hakikat yang manusia itu hanya sebatas ruh. Lalu dipinjaminlah ia apa? Jasad. Kurang lebih seperti itu. Fal wajibu alaika an ta'rifa haza, maka wajib atasmu mengetahui hal ini. Wa ta'rifu anna likulli wahidin, dan engkau mengetahui bahwasanya dari setiap orang, min haula'i, dari setiap orang, dari banyak-banyak orang itu, ghiraan wa sa'adatan, mereka membutuhkan asupan, baik asupan ruh maupun asupan jasad, wasa'adatan, membutuhkan kebahagiaan. Jadi setiap orang itu membutuhkan bahagia. Orang itu butuh bahagia. Fa inna sa'adatal wahid, bagaimana kita menyenangkan sifat-sifat yang ada dalam diri kita? Mana yang mau kita bahagiakan? Fa inna sifatal bahain. Fa inna sa'adatal bahain, sesungguhnya kebahagiaan dari hewan, sifat hewan dalam diri kita itu adalah makan, bil akli, wasyurbi, minum, wan naumi, wan nikah, tidur dan juga nikah. Kalau pengen sifat kebinatangan dalam diri kita ini bahagia, nah kuncinya apa? Kamu makan, minum, tidur, nikah. Bahagia tak? Bahagia. Tapi standar sifat binatangan kita, kehewanan kita yang bahagia. Ya, jadi manusia ini terdiri dari berbagai komponen. Ada hewannya, ada sifat-sifat malaikat dan sebagainya. Komponen mana yang mau kita bahagiakan? Kalau sebatas sifat kebinatangan kita yang mau bahagia, maka cukup dengan makan, minum, tidur dan nikah. Maka tak heran kalau seandainya ada orang yang nggak punya harta, nggak punya jabatan, ya slow saja, makan, tidur, nikah, ya dan lain sebagainya, minum, bahagia. Ada, tapi sebatas sifat kebinatangannya yang bahagia. Nah, fa'in kunta minhum, kalau kamu termasuk orang golongan yang ini, fasta'id fi a'mal jawfi wal farji, maka bersungguh-sungguhlah
dalam perbuatan-perbuatan lobang dan juga kemaluan. Artinya apa? Artinya sudah kamu fokus hidupnya urusan lobang saja, urusan mulut, urusan mata, urusan telinga, urusan dan sebagainya juga termasuk kemaluan. Yang berkutik seputar itu saja, maka kamu bahagia. Tetapi bahagia dalam sifat-sifat kebinatangannya, kehewanan. Wasa'adat sibai, adapun kebahagiaan daripada siba hewan buas. Fiturbi wal fakti. Ini yaitu ada pada dorbi, mukul dan juga dalam membunuh. Ada tak orang bahagia membunuh? Ada tak? Ada. Kita kenal di film-film itu namanya apa? Psikopat atau psikopat atau psikopet, ya kan? Psikopat. Mereka tidak berbuat baik, mereka sudah membunuh orang tapi bahagia. Senyum tak mereka? Habis membunuh orang, senyum tak? Senyum. Bahagia tak berarti? Bahagia. Nah ternyata ada orang yang bisa bahagia seperti itu. Berarti apa? Yang terbesar dalam diri dia itu, yang berkembang, yang bahagia adalah apa? Sifat-sifat hewan buas. Jadi manusia ini ibaratnya kalau sebagai lingkaran itu, ya, diagram mana yang paling banyak? Oh, dia ini yang paling dominan adalah sifat-sifat hewan buasnya. Maka membunuh orang, bahagia dia. Kurang seperti itu, ya. Ada kita lihat dia nggak menderita, nggak sedih, dia malah bahagia. Karena berarti yang terbanyak yang mempengaruhi diri dia ada sifat-sifat hewan buas. Wasa'adat sayatin, adapun kebahagiaan setan. Fil makri, dalam makar, buat kerusuhan. Wasyirri, dan keburukan. Wal hiyali, dan menghalangi orang dalam kebaikan. Ada orang kalau gangguin orang sholat tuh bahagia, senang dia ketawa. Ada nggak seperti itu? Ada. Gangguin orang sholat di selepetnya. Orang di sholat ambil sarung selepet, senang dia ketawa. Ada nggak? Ada. Berarti yang cenderung dalam diri ada sifat-sifat setan. Atau orang mau puasa digoda, langsung lagi orang puasa masak dia, sengaja dikipas-kipas baunya untuk ganggu orang dia batal. Ketika batal senang dia. Ada tidak seperti itu? Ada. Berarti yang cenderung dalam diri dia ada sifat-sifat kesetanan. Fa'in kunta minhum, kalau kamu termasuk golongan setan itu, fastagil bistighalihim, maka sibukkanlah dirimu itu dalam kesibukan mereka. Ya sibuklah kamu menggoda orang, sibuklah buat kerusakan dan sebagainya. Nah ini selanjutnya yang penting, wasa'adatul malaika, adapun kebahagiaan malaikat fi musyahadati jamal al-hadratir rububiyyati, yaitu daripada melihat keindahan hadratir rububiyyah, melihat keagungan Allah. Ya Allah, luar biasa nih ya ciptaan Allah ini. Ya Allah, Allah ini maha baik, maka aku juga harus baik. Allah ini maha pengasih, maka aku pun harus juga mengasihi makhluk-makhluk yang lain, teman-teman saya yang lain, dan sebagainya. Walaysa lil ghadabi wasyahwati alaihim, dan tidak ada bagi mereka itu marah dan tidak pula ada syahwat. Nah, kalau kita menyibukkan asik terhadap melihat, menyaksikan keindahan-keindahan Allah, keesaan-keesaan Allah, maka berarti kita termasuk yang cenderung dalam diri kita ini adalah sifat-sifat malaikat. Kita mengkaji kitab-kitab Allah, ingin mengetahui bagaimana Allah menciptakan makhluknya, bagaimana ini dan itu kekuasaan Allah dan sebagainya. Ini termasuk kita untuk menumbuhkan daripada sifat-sifat malaikat dalam diri kita. Insya Allah semua kita dihindarkan dari sifat-sifat kebinatangan, dihindarkan dari sifat-sifat hewan buas, dihindarkan dari sifat-sifat setan, dan termasuk cenderung dalam hati kita sifat-sifat malaikat. Amin ya rabbal alamin. Fa'in kunta min jauhari malaika, kalau kamu ini termasuk daripada permata
Katanya malaikat, fastahid fi ma'rifati aslika, maka bersungguh-sungguhlah engkau fi ma'rifati aslika, dalam mengetahui asalmu, hatta ta'rifat thariq, sampai kamu mengetahui jalan menuju hadratil ilahiyah, hadratil rububiyah atau hadrat ketuhanan. Wa tablughu ila musyahadatil jalali wal jamali, maka engkau akan sampai kepada musyahadati al-jalal, persaksian yang agung, wal jamal, dan juga yang indah. Wa tukhallisa nafsaka, dan engkau menyelamatkan dirimu min faiz syahwati wal ghadabi, daripada ikatan syahwat dan juga emosi atau kemarahan. Wa ta'lam anna hadhihi sifat, dan engkau mengetahui bahwasanya sifat-sifat ini li ayyi syai'in rukibat fika, untuk apa ada dalam diri kamu. Kalau kamu sudah mengenal Tuhanmu, ya maka nanti kamu akan tahu dalam diri kamu kenapa Allah menciptakan marah. Tidak ada pertanyaan itu. Kalau Allah tak senang marah, kenapa Allah menciptakan emosi? Kan manusia itu ada syahwat, ada emosi dalam diri dia. Manusia kan bisa syahwat bisa naik, mengakibatkan dia maksiat dan sebagainya. Emosinya pun juga bisa memuncak. Kita punya akal, tapi kita juga diiringi dengan syahwat. Kita punya akal yang membedakan mana baik mana buruk menuju jalan. Ada juga syahwat yang menunjukkan mana yang baik mana yang buruk, tapi cenderung pada yang buruk. Jadi manusia itu punya akal yang untuk menuntun manusia kepada hal-hal yang baik, tapi punya juga syahwat yang menuntun kepada hal-hal yang buruk. Kalau seandainya dia berbuat buruk, berarti dia mengikuti syahwatnya. Kalau dia mengikuti yang baik, berarti mengikuti akal dan juga imannya. Fama khalaqallahu ta'ala litakun aziraha, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya tadi itu litakunu, untuk asiroha, untuk dijalankannya, walakin khalaqaha, akan tetapi ciptakannya Allah ciptakan tadi itu hatta takunu asroka, untuk kamu jalankan. Jadi Allah ciptakan emosi, Allah ciptakan syahwat itu bukan untuk menjalankan kita. Menciptakan marah untuk dan lain sebagainya ini bukan untuk menjalankan kita, tetapi kitalah yang menjalankannya. Bukan kita dikendalikan oleh syahwat, bukan kita dikendalikan oleh emosi marah, tetapi kitalah yang menjalankan emosi. Marah itu baik apa enggak? Baik enggak? Baik apa enggak? Marah itu baik apa enggak? Enggak. Ya, marah itu bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Kalau seandainya kamu dikuasai oleh amarahmu, maka menjadi tidak baik. Tetapi kok kamu yang mengendalikan emosi kamu, marahmu, maka itu bisa menjadi baik. Contoh, agama Islam dihina misalnya, distakan. Kok kita nggak ada marah, senyum aja, baik nggak kira-kira? Tidak baik. Nah, ketika ada hal yang buruk kita marah, berarti kita yang mengendalikan emosi kita yang mengendalikan amarah kita. Tapi kok ternyata kita yang dikendalikan oleh emosi kita, emosi akhirnya gelap matanya, tinju orang. Baik apa tidak? Tidak. Maka emosi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jalankan. Bukanlah malah emosi itu yang menjalankan kita. Begitu pula dengan syahwat. Syahwat itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jalankan, bukan untuk malah menjalankan kita. Kalau kita jalankan karena syahwat, ketemu cewek, langsung tarik semak-semak. Bagus apa tidak? Tidak. Berarti kamu dijalani oleh syahwatmu. Tapi kalau seandainya kamu mengendalikan syahwat, ini cantik, aku pengen nikahi dia. Yang parah apa enggak punya syahwat? Kenapa? Kenapa enggak nikah? Enggak nafsu sama dengan cewek. Saya ini udah enggak syahwat lagi. Bahaya kira-kira? Bahaya.
nggak nikah tapi nggak makan, kenapa? Nggak bersyahwat gitu dalam hakarat. Itu maka manusia itu punya syahwat, punya emosi. Tujuannya apa? Untuk kita kendalikan, untuk kita jalankan. Jangan malah kita yang dijalankan. Jadi baik tidak ada syahwat, baik tidak ada emosi, ada marah. Baik selama kita yang menjalankan emosi itu, bukan kok malah kita yang dijalankan oleh emosi. Ya, paham ya? Selagi kita menjalankan emosi kita yang mengontrol emosi kita, syahwat kita, maka itu baik. Tapi kok kita yang dikendalikan, itu tidak baik. Wa tusakhiruha lis-safari alladhi qadamaka, dan engkau menggunakannya untuk safar alladhi qadamaka, yang ada di hadapanmu. Wa taj'ala ihdaha markabaka wal ukhra silahaka, maka posisi dari syahwat dan juga marah ini taj'alu ihdaha, kamu jadikan satunya itu sebagai kendaraanmu, wal ukhra, dan yang lainnya sebagai senjatamu. Nah, jadi ibarat kita dengan syahwat dengan marah ini, satu jadikan tunggangan, satu sebagai senjata. Jangan sebaliknya, malah kamu tunggangi kuda. Ada kuda, ada senjata. Kamu di bawah, kudanya kamu gendong. Kudanya bawa apa? Bawa pedang. Benar apa salah itu? Salah. Harusnya kudanya dinaikin, pedangnya dipakai. Jangan malah kamu dinaikin kudanya bawa pedang. Maka yang betul apa? Emosi kita kendalikan, kita tunggangi emosi itu, kita gunakan, bukan malah kita tunggangi emosi. Hatta tasida biha sa'adataka, sampai kamu itu bisa mencapai tujuanmu, yaitu bahagia. Artinya apa? Orang kok bisa mengendalikan emosinya, orang kok bisa mengendalikan syahwatnya, insya Allah bahagia. Lalu bagaimana dia bisa bahagia? Kendalikanlah emosimu, kendalikanlah nafsumu. Fa idza balagta ghadaka faqawi bi tahta qadamaika, kalau seandainya telah sampai tujuanmu itu, faqawi biha tahta qadamaika, maka dirikanlah ia di bawah tangan, di bawah kakimu. Warji ila makan sa'adatika, dan kembalilah ke tempat bahagiamu. Wadzalikal makanu qararu khawasil hadatil ilahiyah, yaitu merupakan tempat keputusan khawasil hadatul rububiyah, yang khusus hadratil ilahiyah. Kembali ke akhirat nanti kita. Kalau sudah kita bisa mengendalikan itu, sudah bahagia, nanti ujung-ujungnya kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qararul awam, dan keputusan orang awam, darajatul jannah, itu derajatnya surga. Wa tahtaju ila ma'rifati hadhil ma'ani, maka akan membutuhkan ma'rifat, pengetahuan tentang makna-makna ini, hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalilan, sampai diketahui pada dirimu itu syai'an qalilan, sesuatu yang sedikit. Fa kullu man lam ya'rif hadhil ma'ani, dan barang siapa yang tidak mengetahui tentang makna-makna ini, makna yang tentang tadi kita jelaskan, fanasibuhu minal qusur, maka sesuai dia tuh nasibnya, tempat dia itu masih dalam kulit luar. Kok orang belum mengetahui tentang hak-hak yang tadi ini, tentang mengendalikan syahwat, mengendalikan nafsu dan sebagainya, sesuai posisinya masih kayak ibarat kulit masih di luar. Ibarat rambutan tuh belum mencicipi yang dalamnya, manisnya, masih makan kulitnya. Enak enggak kulit rambutan? Enggak. Rambutannya enak. Nah, orang kok belum bisa mengendalikan syahwatnya, ibaratnya masih di kulit luar, belum merasakan nikmatnya yang dalam. Li'anal haqqu yakunu anhu mahjuban, karena hak kebenaran itu biasanya tertutup. Jadi kalau pengen ada kenikmatan itu, pengen misalnya kenikmatan durian, maka sesuai kenikmatan durian itu tertutup. Nah, kita buka dulu kulitnya tuh, barulah merasakan nikmatnya durian. Nah, paham ya? Nah, berapa menit sudah nih? Ada 1 jam? Belum ya? Belum?
Belum kan? Nah, kita lanjut dikit tentang pasal kaifa ta'rifu nafsaka. Bagaimana engkau mengetahui dirimu? Tadi kita sudah tahu, oh seperti ini mengetahui diri. Nah, lantas bagaimana cara untuk mengetahui diri? Pasal bagaimana engkau mengenal dirimu sendiri. Nih, idza syi'ta an ta'rifa nafsaka. Kalau seandainya engkau ingin mengetahui dirimu, fa'lam annaka min syai'ain. Ketahuilah bahwa kamu ini sesungguhnya terdiri dari dua hal. Nah, kita ini terdiri dari dua unsur. Kalau dalam bahasa itu ada yin dan yang. Nah, ada indra. Nah, kita terdiri dari dua unsur. Al-awwalu yang pertama hadzal jasad. Yang pertama adalah jasad. Jadi manusia itu yang dua unsur pembentuk manusia itu yang pertama adalah jasad, tubuh ini. Yang kedua yusamma an-nafsu war-ruh. Yang kedua ini disebut sebagai an-nafs war-ruh dan juga ruh, jiwa dan ruh. Manusia itu pertama yang zahir, yang nampak, jiwa. Kalau bahasa Indonesia itu jiwa dan raga. Saya siap berkorban jiwa dan raga. Maksudnya apa? Ruh dalam siap berjuang, jiwanya, tubuhnya pun juga siap berjuang. Paham ya? Kalau bahasa Indonesia jiwa dan raga. Wan nafsu wal qalbu, adapun yang termasuk dalam jiwa, kategori jiwa itu adalah hati. Hati itu masuk kategori jiwa. Alladzi ta'rifu bi'ainil batin, yang engkau ketahui dengan mata batin. Bukan mata batinan ya, maksudnya mata telanjang. Bukan mata batin. Wa haqiqatul batin, ya mata batin lah sama artinya. Dan hakikatuka, dan hakikat kamu sebenarnya kamu itu yang batin, li'annal jasada awwalu wa huwal akhiru, karena sesungguhnya tubuh kita ini adalah yang pertama, wa huwal akhiru, dan ia merupakan yang terakhir. Tubuh kita ini diciptakan yang pertama kali, wa huwal akhiru, dan menjadi terakhir. Sementara nafas atau jiwa itu akhir, dia terakhiran, tetapi dia awal. Jadi yang pertama wa yusamma qalban, dan disebut sebagai hati. Walaisal qalbu, dan bukanlah hati itu hadil qit'atul lahmiyah allati fi sadr, ya, bukan potongan daging yang ada di dalam dada. Jadi hati yang dimaksud ini bukan hati potongan hati ini. Hati apa namanya? Hati ini kayak jantung, hati, bukan yang itu. Bukan yang ada dalam dada ini. Minal janibul aisyar, yang di sebelah kanan, hati sebelah kanan ya. Li'annahu yakunu fid dawabi wal mauta, karena sesungguhnya kalau hati itu yang dimaksud itu tuh bukan hanya manusia yang punya, akan tetapi li'annahu yakunu fid dawab, hewan pun, mayat pun juga punya namanya hati. Jadi orang itu susunan penyusunnya adalah pertama ada jiwa, yang kedua adalah raga. Jiwa dan raga. Nah, jiwa itu adalah ruh kita. Raga itu jasad kita. Nah, jiwa itu komponen utamanya, yang paling inti dari jiwa itu adalah hati, tetapi bukan hati daging itu. Hati berbentuk daging bukan. Karena apa? Karena kalau bangkai itu punya jiwa, nggak punya jiwa, tapi dia punya raga. Nah, tetapi katanya penyusun inti hati itu adalah hati. Kalau kita mikir hati yang dimaksud adalah hati yang daging itu, sesungguhnya mayat pun hatinya masih ada, tapi jiwanya tak ada. Nah, yang dimaksud dari jiwa ini adalah, yang dimaksud dari hati adalah perasaan hati. Punya hati dah, gitu. Kalau sering kayak gitu, kalau tega nih ya, punya hati gak sih? Sering kan?
Nah, punya tidak di hati? Tidak mungkin tidak punya hati. Kalau tidak punya hati pasti mati. Nah, hati yang dimaksud adalah hati perasaan. Orang kalau tak punya perasaan, berarti udah kayak mayat ya, udah gak berperasaan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Wa kullu syai'in tubsiruhu bi'aini, dan segala sesuatu yang engkau lihat dengan mata. Mata nengok tangan, nengok kaki, nengok perut, nengok paha dan lain sebagainya. Fahuwa min hadzal alam, itu asalnya dari alam ini, alam yang nyata. Alladzi sama alam asyhada, yang disebut dengan alam asyhada, alam yang zahir, yang nampak. Ya, segala yang nampak ini berasal dari alam syahada. Wa amma haqiqatul qalbi, adapun hakikat dari hati, falaisa min hadzal alam, itu berasalnya bukan dari alam ini. Ya, manusia itu jiwanya dari alam manusia, tetapi jiwanya, raganya, tetapi jiwanya itu berasal dari bukan alam musyahadah, bukan alam yang nyata, yang nyata nampak, tetapi apa? Berasal dari alam yang tidak nampak, ghairus syahadah. Lakinnahu min alamul ghaib, hati ini, perasaan kita, roh kita itu berasal dari alam goib. Alam goib itu bukan alam goib, itu bukan alam yang tidak nampak. Goib yang goib, alam goib. Karena memang kadang masuk ke bahasa Indonesia itu mengubah message kita. Alam goib berarti alam setan-setan, enggak, bukan. Tapi alam yang tidak nampak. Alladzina yu'minuna bil goib, yang percaya dengan hal-hal yang goib, bukan percaya alam goib, betul juga alam goib, tapi bukan yang seperti yang kita pikirkan pada umumnya. Bahwa min hadzal alam, dan itu hati itu fi hadzal alam, di dunia ini terasa asing. Wa tilkal qit'atu al-lahmiyatu muraqabah, dan potongan daging itu, potongan hati yang dimaksud hati tadi, muraqabah. Wa kullu a'dha'il jasadi, dan setiap anggota tubuh kita, a'dha'ul jasad asakirahu wa huwal maliku, maka ini tempatnya itu milik raja. Wa huwa ma'rifatullah wa musyahadati jami'i hadis sifatihi, dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah wa musyahadati jami'i hadis sifatuhu, dan menyaksikan daripada keindahan hadrati sifatihi, kemuliaan sifatnya, wa taklifu alaihi wal khitabu ma'u, dan orang-orang yang taklif dan juga kena khitab bersamanya, walahu thawabu wal iqab, maka bagi orang itu dia bisa mendapatkan pahala dan juga bisa atasnya mendapatkan iqab. Wasa'adatu, dan kebahagiaan, wasyaqa'u, dan kesengsaraan, talhaqanihi, ya, mereka itu menyertai, waruhu al-hayawaniyu fi kulli syai'in tabi'ahu wa ma'u, dan rasa jiwa-jiwa daripada kehewanan, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu itu mengikutinya dan bersamanya. Ya, orang manusia itu, orang yang udah mukallaf dan kena khitab, itu sesungguhnya bagi dia itu, dia bisa mendapatkan pahala, juga bisa mendapatkan dosa. Ketika mendapatkan pahala, maka nanti jazaa'uhu fil jannah, balasannya nanti di surga. Yang mendapatkan iqab atau mendapatkan dosa, fajazaa'uhu finnar, balasannya nanti di neraka. Nah, lantas bagaimana orang kalau disuruh milih, pengen masuk surga atau neraka? Pilih, kira-kira surga atau neraka? Pengen megang es batu apa megang api? Nah, kayak dingin-dingin, ya. Nah, tetapi kenapa kok orang masih bermaksiat? Kenapa kok orang masih pengen bebas, yang sebebas-bebasnya dan sebagainya, nggak mau mengikuti perintah Allah? Kenapa? Nah, kenapa? Sini jelaskan. Waruhu al-hayawaniyu, karena ruh kehewanan, fi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu tindak tanduk manusia ini, tabi'ahu, itu mengikuti kita. Kita pengen nolong orang,
Tapi roh kebinatangan kita pengen makan sendiri, habiskan sendiri. Akhirnya tidak jadi bagi orang. Wa mau dan selalu bersama kita. Kita pengen nengok cewek, pengen nundukkan pandangan, tapi mata liar. Kapan lagi? Tidak. Jangan ditolak. Akhirnya nengok juga. Ada duit di meja nganggur. Hati kita bilang jangan, nanti neraka, nanti dosa. Tapi hewan kita atau kodam kita, manusia itu kodam-kodamnya gitu. Kodam tuh nunjukkan, ambil baik, ya, ambil baik. Akhirnya kita ambil. Ada dapat duit, misalnya sosok dari orang, alim misalnya, pergi belanja di toko, bawa duit 50.000. Karena penjaga tokonya sibuk, akhirnya apa? Malah beli jajan 5.000 disosokin 95.000. Misalnya 20.000 lah, duit 20.000 disosokin, ternyata disosokin 45.000. Karena dikira duit 20.000-nya itu apa? 50.000. Ya, misalnya Alin belanja ke warung. Siapa? Warung siapa misalnya? Mbak Okta misalnya. Ya. Ternyata suatu ketika Alin bawa 20.000. Ketika belanja, apa yang terjadi? Disosokin sama Mbak Okta apa? 45.000. Kenapa? Dikira 50.000. Setan kita ngomong, balikkanlah duitnya tuh. Ya 45.000. Salah. Malaikat bilang apa? Balikkanlah, itu bukan hak kau. Ya, balikkan sisanya tuh. Datang setannya, jangan. Kapan lagi? 25.000 dicoy. Ya aku bazir lah. Harusnya tadi 20.000, selesai 15.000, malah selesai 45.000. Nah, ternyata ada orang sifatnya lebih buruk daripada setan. Ketika setannya udah minta baik, apa tuh? Ambil bela, langsung pergi. Si malaikat bilangnya, balikkan bela sisanya. Nah, dia lebih buruk daripada setan. Datang ke Mbak Okta, Mbak, kurang 50.000, duitnya 100. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ternyata lebih buruk daripada setan. Malaikat bilangnya, kembalikanlah sisanya. Malaikat iblis bilang, pergi bela. Ini lebih buruk daripada setan. Malah bilang tuh kurang. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Gitu ya. Itu berarti ketika orang seperti itu, yang masih mengikuti dirinya adalah sifat-sifat kehewanan dan yang masih mengikuti hawa nafsu. Hewan itu tak punya akal. Ya, taunya nafsunya, nalurinya. Ya, naluri. Ya. Wa ma'rifatu haqiqatihi, dan ma'rifah daripada mengetahui hakikat-hakikatnya. Wa ma'rifatu sifatihi, dan mengetahui sifat-sifatnya. Miftahu ma'rifatullah, sesungguhnya itu merupakan kunci mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah awalnya adalah kita mengenal hakikat Allah dan mengenal sifat-sifat Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, berarti saya juga harus seperti itu. Allah Maha Pengasih, saya juga harus mengasihi semuanya, harus mengasihi sesama dan lain sebagainya. Fa'alaika bil mujahadati, maka hendaklah atas semua itu untuk mujahadah. Hatta ta'rifahu, sampai engkau itu mengenalnya. Li'annahu jawharun azizun, karena sesungguhnya itu termasuk permata yang mulia. Min jinsin jawharil malaikat, daripada permatanya malaikat. Nah, wa aslu ma'dani, dan sesungguhnya hakikat ma'rifatullah tadi, ma'rifatu hakikatullah wa ma'rifatu sifatullah, ini merupakan permata malaikat. Wa aslu ma'dani, dan tempatnya itu min hadratil ilahiyah, tempatnya adalah di hadratil ilahiyah. Min dzalikal makan, dari tempat itulah dia datang. Wa ila dzalikal makan, dan kepada tempat itulah, dan ke tempat itulah nanti dia pun kembali. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita tentang faslul fi ma'rifati nafsi dan pasal kaifa ta'rifatu nafsaka. Insyaallah besok kita masuk ke pasal fi haqiqatil qalbi, tentang hakikat hati. Kita bahas tentang hati. Jadi ngaji ini ngaji hati, ngasah hati, ngasah jiwa. Sehingga jadi ngaji. Apanya jiwa kita bersih, jiwa kita terlatih. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirat. Wassalam.